Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Baik teman-teman yang saya hormati, hari ini kita akan belajar tentang sejarah hadis di masa Nabi dan para sahabat. Bagaimana sih sebetulnya awal mula periwayatan hadis di masa Nabi dan para sahabat ya. Kita mulai dengan hubungan Al-Quran dengan hadis. Teman-teman kemarin ketika mereview fungsi Al-Quran dan fungsi hadis terhadap Al-Quran dan hubungan Al-Quran dengan hadis, di situ sudah banyak yang menyinggung persoalan ini, tetapi ini penting saya sampaikan kembali bahwa satu, Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajaran Islam ya. Kemudian kedua, hadis tidak bisa dipisahkan dengan Al-Quran karena keduanya saling berkaitan ya. Al-Quran itu banyak membutuhkan penjelasan yang lebih rinci di dalam hadis. Nanti kita akan jelaskan apa saja fungsi tentang hadis terhadap Al-Quran. Hadis Nabi itu adalah implementasi dari nilai-nilai pesan-pesan Al-Quran. Ada hadis Nabi misalkan riwayat dari Sayyidah Aisyah ketika ditanya bagaimana sih akhlak Nabi. Nah, Sayyidah Aisyah menjawab karena khuluquhul Quran. Oh, akhlak Nabi itu sama seperti Al-Quran. Nabi itu laksana Al-Quran yang berjalan. Nah, jadi sangat erat sekali, tidak bisa dipisahkan antara Al-Quran dan hadis ini ya. Kemudian ini Yusuf Al-Qaradawi ya, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Teman-teman kemarin beragam di dalam menjelaskan hal ini, tetapi ada tiga ya menurut Yusuf Al-Qaradawi ya. Yang pertama takkid ya, fungsi hadis terhadap Al-Quran itu yang pertama takkid atau ta'yid lima ja'a bihi fil Quran. Jadi hadis itu menjadi penguat apa yang ada dalam Al-Quran ya. Apa yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran dijelaskan, dikuatkan kembali di dalam hadis. Misalkan di dalam Al-Quran ada perintah sholat, maka di dalam hadis juga ada perintah tentang anjuran sholat. Itu namanya takkid atau ta'yid. Kemudian yang kedua ada tabyin lil Quran. Jadi atau yang ada yang menyebutnya bayan, fungsi bayan, menjelaskan apa yang ada dalam Al-Quran. Penjelasannya itu bisa merinci yang mujmal atau mentaksis yang am, yang masih umum, kemudian mentakkid yang mutlak ya. Misalkan di dalam Al-Quran kan ada perintah sholat, kemudian kapan waktu sholat, nah itu diperinci di dalam hadis ya. Berapa rakaat sholat, kemudian bagaimana tata cara sholat, maka itu diperinci di dalam hadis Nabi ya. Kemudian yang terakhir ada tasyri'u ma sakata anhul Quran, menjelaskan apa yang didiamkan oleh Al-Quran ya. Maksudnya ada beberapa hukum yang itu tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran tetapi dijelaskan oleh Nabi, misalkan tentang haramnya burung tetapi atau hewan binatang buas ya. Nah, itu dijelaskan di dalam ini ya, di dalam hadis Nabi. Jadi sesuatu yang tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam Al-Quran, maka Nabi itu menjelaskan. Itu yang disebut dengan tasyri'u ma sakata anhul Quran. Kemudian bagaimana gambaran umum hadis di era awal Islam, artinya di era ketika Nabi masih hidup. Ketika Nabi masih hidup itu periwayatan hadis ya sebagaimana biasanya Nabi menyampaikan pesan-pesan kepada para sahabat, kemudian oleh sahabat itu disampaikan ke para sahabat yang lain yang tidak hadir ya, namanya kalau istilahnya getuk tular gitu ya. Di era awal Islam itu belum terjadi penulisan hadis secara masif ya. Kenapa? Karena konsentrasi penuh para sahabat pada era awal Islam itu masih kepada Al-Quran ya.
Makanya ada perbedaan antara Al-Quran dan hadis. Kalau Al-Quran itu diriwayatkan dengan mutawatir secara keseluruhan ya. Jadi teks di dalam Al-Quran itu sudah fix 100%, sudah benar semuanya. Tidak ada yang meragukan, para ulama sepakat karena diriwayatkan secara mutawatir. Yang mutawatir itu diriwayatkan oleh banyak orang, banyak ulama di dalam setiap generasi, yang tidak mungkin mereka itu melakukan kebohongan ya. Itu mutawatir. Kemudian hadis, kalau hadis itu diriwayatkan secara mutawatir hanya sebagian saja ya. Sebagian besar diriwayatkan dalam periwayatan hadis ahad. Hadis ahad itu di bawah ya, di bawah kualitasnya hadis mutawatir. Hadis ahad itu ya ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif itu ya. Makanya untuk hadis itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat satu hadis itu sahih, ada yang berpendapat satu hadis itu hasan, ada bahkan yang berpendapat satu hadis itu dhaif misalkan gitu ya. Jadi berbeda pendapat karena itu tadi diriwayatkan tidak semua hadis diriwayatkan secara mutawatir ya. Bahkan sebagian besar itu diriwayatkan dalam hadis ahad ya. Nanti di belakang ada penjelasan apa sih hadis ahad itu. Kemudian pada masa Nabi konsentrasi para sahabat masih fokus pada Al-Quran karena Al-Quran masih sedang berlangsung ya proses pewahyuannya ya. Kemudian hadis tetap memiliki tempat di hati para sahabat meskipun tidak setinggi perhatian mereka terhadap Al-Quran. Nanti bukti-buktinya ada di slide selanjutnya, misalkan pemeliharaan hadis oleh para sahabat ya. Bagaimana hadis ditradisikan atau dipelihara oleh para sahabat, tentu dengan jalan periwayatan ya, periwayatan bil lisan ya, karena bangsa Arab itu memiliki kelebihan hafalan dan ingatannya kuat ya. Kemudian Nabi juga pernah melarang ya, penulisan hadis ya. Ini ada riwayat dari Imam Muslim. Jadi An Abi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taktubu anni wa man kataba anni ghairal Qur'an falyamhuhu. Barang siapa yang menuliskan sesuatu dariku selain Al-Qur'an, maka hapuslah. Ini perintah langsung dari Nabi di era awal-awal Islam. Sehingga para sahabat itu banyak yang menahan diri atau bahkan menghapus tulisan-tulisan hadis yang mereka kumpulkan ya. Namun meskipun demikian, perintah Nabi ini tidak serta-merta membuat sahabat tidak menulis sama sekali hadis ya. Ternyata di dalam dokumen sejarah ada beberapa sahabat yang itu tetap menuliskan hadis karena merasa penting ya, meskipun itu hadis, tulisan-tulisan para sahabat itu dikonsumsi secara pribadi, bukan dikonsumsi publik ya. Kalau Al-Quran kan memang sudah melembaga, ada lembaganya tertentu. Jadi ada panitia penulisan Al-Quran, ada sekretarisnya, kemudian ada pembantunya, kemudian di situ ada seleksi yang ketat. Hadis itu ditulis secara individu pada waktu awal-awal Nabi. Karena ada kasus pernah seorang sahabat yang bernama Abu Syah ya. Beliau Abu Syah ini ingatannya lemah. Ketika mendengar Nabi menyampaikan sesuatu di mimbar-mimbar khutbah, kemudian Abu Syah ini meminta kepada Nabi, wahai Nabi, tolong tuliskan hadis ini karena ingatan saya tidak kuat ya. Saya mudah lupa, kata Abu Syah. Maka Nabi memerintahkan uktubu li Abi Syah. Wahai para sahabatku yang bisa nulis, tuliskan hadis tidak apa-apa khusus untuk Abi Syah ini. Jadi dengan hadis ini para sahabat ada sebagian yang juga menuliskan hadis. Ini dokumentasi beberapa tulisan hadis di era Nabi. Jadi ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu juga pernah menulis hadis di era Nabi, khusus tentang tema-tema diat ya. Kemudian Samurah bin Jundab juga punya catatan
berisi catatan yang merupakan risalah-risalah yang dikirimkan oleh Samurah kepada anaknya Sulaiman bin Samurah bin Jundab ya. Jadi mengirim suratnya itu isinya hadis Nabi. Kemudian catatan hadis Nabi yang dibuat oleh Abdullah bin Amr bin Al-As ya. Kemudian catatan ini dikenal dengan As-Sahifah As-Sadiqah ya. Catatan hadis yang dibuat oleh Abdullah bin Abbas yang termaktub dalam kepingan catatan atau alwah. Jadi meskipun Nabi di awal pernah memerintahkan jangan menulis hadis, tetapi pada prakteknya para sahabat ada sebagian yang menulis hadis meskipun itu dikonsumsi secara pribadi ya, karena kecintaan mereka terhadap hadis. Meskipun di kesempatan yang lain juga Rasulullah juga pernah memerintahkan agar hadis itu ditulis. Larangan hadis ditulis itu tujuannya agar tidak tercampur baur dengan Al-Quran. Kemudian perintah menulis hadis untuk orang yang mudah lupa di dalam mengingat hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW. Di masa Abu Bakar misalkan teman-teman, Abu Bakar merupakan salah satu sahabat yang sangat hati-hati di dalam meriwayatkan hadis Nabi ya. Jadi di dalam masa kekhalifahan yang 4 itu Abu Bakar, Utsman, Ali, kemudian Umar ya, itu disebut dengan masa at-tatsabbut wal iklal minar riwayah ya. Jadi disebut masa pembatasan dan penyedikitan riwayat. Jadi riwayat hadis dari Nabi itu memang sedikit, tidak banyak meriwayatkan hadis. Karena apa? Salah satunya karena memang zamannya masih dekat dengan Rasulullah ya. Jadi mereka masih sangat kuat ingatan mereka tentang sabda Rasulullah. Kemudian bagaimana sikap Rasulullah, mereka masih dekat dengan Rasulullah sehingga meskipun Rasulullah sudah wafat, tidak banyak membutuhkan periwayatan hadis. Di samping itu, kesibukan Abu Bakar sebagai sang khalifah di dalam menghadapi berbagai persoalan kenegaraan itu juga sedikit banyak menguras tenaga ya. Misalkan ada kaum murtad tidak mau lagi membayar zakat dan lain sebagainya ya. Salah satu contoh kehati-hatian Abu Bakar, misalkan ada seorang nenek yang bertanya kepada Abu Bakar tentang bagian warisan dari cucunya yang meninggal. Wahai Abu Bakar, cucu saya meninggal. Ini gimana? Apakah saya mendapatkan warisan? Kemudian Abu Bakar menjawab, wah, saya tidak menemukan ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang menjelaskan tentang adanya warisan bagi seorang nenek untuk ketika cucunya meninggal. Kemudian Abu Bakar bertanya kepada para sahabat. Kemudian salah satu sahabat yakni Mughirah bin Syu'bah itu menjelaskan bahwa saya pernah hadir, Abu Bakar, saya pernah hadir Rasulullah bersabda bahwa seorang nenek itu kalau cucunya meninggal maka mendapatkan 1/6 dari warisan itu. Nah, kemudian Abu Bakar ini tidak serta-merta percaya dengan Mughirah bin Syu'bah. Tolong sampean datangkan saksi. Siapa saksinya bahwa Rasulullah pernah bersabda seperti ini? Oleh karena itu Mughirah mencari saksi dan saksinya adalah Muhammad bin Maslamah. Ya, akhirnya diterima dan Abu Bakar memutuskan warisan bagi seorang nenek ketika cucunya meninggal 1/6. Ya, itu salah satu kehati-hatian Abu Bakar ya. Di masa Umar bin Khattab juga demikian, artinya menyedikitkan periwayatan, bahkan Umar itu cukup keras ya, agak cukup keras gitu ya. Misalkan salah satu contohnya ada kisah Musa al-Asy'ari pernah berkunjung kepada Umar bin Khattab, kemudian dia berdiri di depan pintunya. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari ini ngetok pintu, kemudian uluk salam, mengucapkan assalamualaikum, 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 assalamualaikum sampai 3 kali, tidak dijawab oleh Sayyidina Umar. Akhirnya Abu Musa ini pulang. Pas mau pulang, tiba-tiba itu diketahui oleh Sayyidina Umar. Kemudian disuruh balik sampean. Kenapa sampean kok balik? Tidak mau balik ke rumah ini?
Kemudian Abu Musa al-Asy'ari itu menyampaikan sebuah hadis, idza sallama ahadukum salasan falam yujab falyarji. Kalau kalian datang mengucapkan salam 3 kali kemudian tidak dijawab, maka pulanglah. Ini kata Nabi. Kemudian Umar, apa benar ada hadis seperti itu? Tolong sampean datangkan saksi. Datangkan saksi. Kalau tidak ada saksi sampean saya akan tindak. Umar cukup keras di dalam menjaga periwayatan hadis itu. Bahkan ada seorang sahabat namanya Abu Hurairah ya. Abu Hurairah itu adalah salah seorang sahabat yang setia menemani Nabi dimanapun Nabi pergi ya. Sehingga Abu Hurairah itu banyak sekali meriwayatkan hadis-hadis Nabi, di dalam keseharian Nabi itu banyak menghafal ya. Tetapi di masa Umar bin Khattab, Abu Hurairah ini dilarang oleh Sayyidina Umar untuk memperbanyak meriwayatkan hadis karena ingin hati-hati ya. Hati-hati dari tercampurnya berita-berita yang di luar hadis ya. Kemudian di zaman Utsman bin Affan juga tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, masa-masa sebelumnya. Ini dibuktikan dengan perkataan Utsman bin Affan bahwa ma yamna'uni an uhaddits an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alla akuna awa ashabihi awa ashabuhu anhu walakinni asyhadu la sami'tuhu yaqulu man qala alayya ma lam aqul falyatabawwa maqadahu minan nar. Kata Sayyidina Utsman bin Affan itu, hal yang mencegahku untuk meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu karena melihat para sikap sahabat-sahabat yang sangat berhati-hati. Abu Bakar sangat hati-hati, Umar sangat hati-hati di dalam meriwayatkan riwayat, maka saya mencegah diri saya untuk meriwayatkan hadis kalau itu bukan betul-betul dari Rasulullah ya. Jadi makanya tadi di awal disebutkan masa kekhalifahan Rasulullah itu disebut sebagai zaman at-taqlil wa tathabbut minar riwayah ya. Masa penyedikitan di dalam periwayatan, sedikit dan pembatasan periwayatan hadis. Kemudian di masa Ali bin Abi Thalib juga berhati-hati, sangat berhati-hati. Bahkan beliau ketika orang mau meriwayatkan hadis, beliau memintanya untuk bersumpah terlebih dahulu ya. Ali bin Abi Thalib sendiri cukup banyak meriwayatkan hadis ya, baik itu hadis secara lisan maupun secara tulisan. Secara tulisan tadi sudah dijelaskan di awal, Sayyidina Ali menuliskan hadis-hadis tentang diat, kemudian pembebasan orang Islam yang ditawan oleh orang kafir, kemudian larangan melakukan hukum qisas terhadap orang Islam yang membunuh orang kafir. Bahkan Ahmad bin Hambal sendiri telah meriwayatkan hadis melalui jalur Ali bin Abi Thalib itu sebanyak 780 hadis ya. Jadi cukup banyak ya riwayat-riwayat yang disampaikan oleh Sayyidina Ali. Barangkali mungkin karena Sayyidina Ali menemani Nabi Muhammad SAW itu sejak kecil ya. Sayyidina Ali disebut-sebut sebagai babul ilmi, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Kata Nabi, saya itu kotanya ilmu, gudangnya ilmu, pintunya itu di Sayyidina Ali ya. Ini masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, di era akhir kepemimpinan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini umat Islam itu terjadi perpecahan di antara para sahabat, sehingga terjadi persengketaan antara umat Islam ya, terutama antara pendukung Ali dan Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian melahirkan golongan Khawarij ya. Jadi 3 golongan ini sejak ada pertikaian ini sudah muncul pemalsuan hadis ya. Yang golongan Ali memuja-muja Sayyidina Ali berlebihan ya. Kemudian sebaliknya Muawiyah bin Abi Sufyan pendukungnya itu juga mengunggulkan Muawiyah dengan mendatangkan hadis-hadis yang palsu.
Maka di era selanjutnya mulai muncul ilmu kritik hadis ya. Kemudian sistematisasi isnad. Sanad hadis itu ketika orang meriwayatkan hadis harus menyebutkan riwayatnya dari siapa, melalui siapa, dan itu setelah itu banyak lahir ilmu-ilmu mustalah hadis ya. Nah, kalau untuk pembukuan hadis secara resmi dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz ya pada akhir abad pertama untuk menjaga dan memelihara hadis Nabi dengan seleksi yang ketat. Ini penulisan hadis secara resmi yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat-sahabat sebelumnya. Sebetulnya ada riwayat yang mengatakan bahwa Sayyidina Umar itu pernah berkeinginan untuk mengumpulkan hadis ya, untuk menuliskan hadis, tetapi selama sebulan beliau istikharah, kemudian beliau mengurungkan niatnya karena khawatir perhatian umat Islam itu berkurang terhadap Al-Quran, kemudian memperhatikan hadis melebihi perhatiannya mereka kepada Al-Quran. Karena memang Al-Quran pada waktu itu memang hanya satu mushaf ya, belum secara masif, maka Sayyidina Umar mengurungkan. Jadi penulisan hadis itu secara resmi terjadi ya satu abad ya, hampir satu abad setelah wafatnya Rasulullah SAW, setelah melalui proses yang begitu panjang. Oleh karena itu kajian hadis menjadi penting, karena ketika mengkaji hadis kita dihadapkan kepada dua hal ya. Yang pertama, kita ketika mengkaji hadis itu ada pertanyaan, apakah hadis ini benar-benar dari Rasulullah atau tidak, yakni belajar apakah hadis ini benar-benar otentik dari Nabi. Baru kemudian yang kedua, kita belajar memahami isi hadis, syarah hadis. Kalau di dalam Al-Quran kan kita langsung belajar Al-Quran, belajar maknanya Al-Quran itu seperti apa, kemudian tafsirnya seperti apa. Kalau hadis ada dua yang perlu dilewati. Yang pertama tentang otentisitas hadis, apakah hadis ini betul-betul dari Rasulullah ataukah bukan, sahih tidak, hasan tidak, dhaif tidak, apakah ini hadis maudhu. Nah, baru kemudian kalau hadis ini sahih, terjamin dari Nabi, maka dipelajari pesan-pesannya kemudian untuk diamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, seperti itu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan kalau ada pertanyaan ditulis di dalam kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.